Iya ini challenging banget sih karena pertama kali dapat peran. Sebelumnya udah pernah dapat peran ibu, cuman anak bayi ya. Umur 6 tahun, jadi nganterin anak ke sekolah, anaknya udah gede, terus iya, maaf ya tadi kena macet. Iya, nggak apa-apa. Lagi macet banget emang di Jakarta. Iya. Oke, Angela, jadi hari ini kita akan ada kan Ya. Angela Gisa juga udah lama banget yang nggak main sinetron. Iya, Akhirnya udah 8 bulan. ada lagi jadi pemain utama lagi sekarang kan. Dan kalau kita baca sinopsis sedikit nih, ada tentang violence ya, woman violence ya. Ada sisi-sisi Iya, sebelah ada sisi-sisinya. di episode 1 itu, benar-benar di episode 1 ada kejadian yang tidak diinginkan. Oke, boleh cerita sedikit nggak Angela Gisa? Mungkin teman-teman media belum pernah tahu tentang apa sih Dewi Rindu ini dan karakter yang Angela Gisa mainkan itu seperti apa? Ini dia single mom. Pokoknya inti ceritanya perjuangan single parents yang dia kena musibah itu sampai diusir orang tuanya dari rumah, terus akhirnya dia pergi ke Banyuwangi melahirkan dan membesarkan anaknya sendiri. Jadi karena satu masalah itu Dewi akhirnya berjuang sendirian. Oke, ini berarti karakternya yang belum pernah Angela Gisa mainkan. Samudra Cinta ya? Iya, Terakhir iya bener ya. Itu kan karakternya emang antagonis. Nah sekarang ya. itu lebih ke Selalu jadi pelakor sih aku dari dulu. iya. Terus kalau sekarang tuh lebih yang tersakitinya gitu. Bisa Iya dibilang benar. itu ada tantangan tersendiri nggak? Atau gimana nih tantangannya memperankan Dewi ini dari yang kemarin yang Samudra Cinta? Iya ini challenging banget sih karena pertama kali dapat peran. Sebelumnya udah pernah dapat peran ibu, cuman anak bayi ya. Umur 6 tahun, jadi nganterin anak ke sekolah, anaknya udah gede, terus si Rindunya juga karena dia grow up tanpa seorang ayah, dia punya sifat yang beda sama teman-teman yang lainnya. Dia agak pemberontak anaknya si Rindu ini. Jadi dia berani ngelawan mamanya. Ya wajar aja karena dia tumbuh tanpa seorang ayah gitu. Jadi benar-benar Dewi ini ngerawat anak yang bisa dibilang challenging sih. Karena aku sama sekali nggak pernah kepikiran bakal dapat peran jadi ibu yang ngerawat anak. Apalagi aku benar-benar nggak pernah ada pengalaman kan. Iya. Secara aku belum jadi ibu. Oke, kita tahan dulu mungkin teman-teman media. Silakan ada mau bertanya, buka mic-nya. Ada mau bertanya? Mas Andika, permisi boleh nanya Mas? Silakan Mas Glenn, lanjut. Oke, ya. Halo Angela, saya Glenn dari harian Jawa Pos. Dengar tadi pemaparannya Angel soal karakternya Dewi ini kan sangat kompleks ya. Mulai tadi Angel bilang belum pernah jadi ibu, terus tiba-tiba dapat peran jadi ibu, terus juga dari katanya Angel sering dapat peran jadi pelakor, sekarang jadi yang tersakiti dengan kisah hidup yang pahit, getir gitu ya. Yeah. Nah, Mas Glenn, suaranya nggak kedengeran Mas Glenn. Mas Glenn. Halo Mas Glenn. Oke, sinyalnya tampaknya terputus. Mas, udah jelas Mas? Udah, jelas. Oke, ya. Ya, jadi gimana Angel? Apa persiapannya untuk bisa memahami karakter Dewi ini sampai akhirnya eksekusi ketika syuting? Boleh diceritakan dengan detail? Persiapannya bisa dibilang kali ini cukup matang karena ini produksi pertama di mana sinetron itu ada pertemuan pertama sama sutradara dan all cast. Jadi di sana Pak Gita Asmara menjelaskan semuanya, ceritanya seperti apa, Dewi ini karakternya seperti apa dan bla bla bla. Jadi emang udah ada bayangan dari awal. Terus ada ketemuan lagi, ada reading. Pertama kali di dalam sinetron ada reading, di sini juga kaget. Jadi
benar kenalan karakter, dan semua pemain pada saat itu juga hadir. Jadi dari yang baru kenal pemainnya, di situ juga kita bisa diskusi, ini enaknya karakternya diapain, terus ini enaknya main ini gimana gitu. Jadi benar-benar enak banget. Kita reading tuh ada kali sampai 3 kali sebelum benar-benar mulai syuting. Jadi benar-benar dari awal tuh dipersiapkan matang, skenario juga udah dikasih, dan di lokasi tinggal dieksekusi. Dan Pak Gitanya juga orangnya perfeksionis. Jadi kalau misalnya dia ngerasa kurang, itu bisa diulang berkali-kali sampai akhirnya dapat. Dan aku baru belajar banyak tuh di sinetron ini sama Pak Gita. Oke, Mas Glenn, cukup? Oke, Mas Glenn? Oke. Ya, makanya sebenarnya mungkin sinyal lagi jelek, Angel. Mungkin teman-teman media ada yang lagi mau bertanya? Ya. Angel Gisha? Halo, Angela. Halo. Oke. Siapa dulu nih? Tadi kayak Mbak Fatmi dulu deh suaranya. Oke, terima kasih. Silakan. Ada yang menarik ya. Belum pernah menjadi ibu dan berperan sebagai ibu dari seorang anak dengan tanpa ayah, gitu ya. Ya. Dalam perjalanan ini ada yang unik dan menarik enggak? Karena ini kan ya sesuatu hal yang baru dan sesuatu hal yang tidak lazim gitu kan, kalau biasa dalam rumah yang tidak utuh gitu lah. Kan pasti ada sesuatu hal yang ditemui dalam syuting ini yang menarik atau dan unik gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Uniknya sendiri itu ya karena aku belum pernah memerankan kalau misalnya kebanyakan sinetron itu kan yang perempuan yang tersakiti tapi dia terpuruk. Tapi Dewi ini dia berani melawan, benar-benar definisi strong woman, single parent yang kuat. Walaupun dia tersakiti, dia dimarahi ibunya kan nggak suka sama dia nih, terus dia dibully sama tetangga, dibilang dibilang cewek nggak bener lah, hamil di luar nikah, apa segala macem. Dewi emang nangis pada saat itu, cuman dia benar-benar bangkit dan dia sempat mau dicabuli lagi di tempat kerjanya sama bosnya. Nah di situ dia berani melawan. Jadi yang aku suka dari sinetron ini yang unik adalah ya aku memerankan sosok perempuan yang kuat, yang berani melawan, yang berani pokoknya berani menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, ini Angela, nih ada pertanyaan dari kolom chat dari Mbak Akira Tandika. Menjawab tantangan peran tersebut, bagaimana Angel mengatasinya, mencari referensi di mana atau ke siapa sih referensinya? Kalau referensi, kebetulan di Netflix aku nonton Maid. Kalau kalian pernah nonton Maid itu, dia series tentang single parent juga, tapi bedanya dia suaminya pemabok terus ya. Jadi dari nonton series itu kurang lebih aku terinspirasi karena ya kurang lebih emang sama gitu loh. Aku sama anak aku di Banyuwangi, aku kerja, aku benar-benar harus cari uang untuk menafkahi anak aku. Jadi perjuangan seorang single mom-nya aku referensinya dari Netflix Maid, dan sisanya kayak sisanya aku tanya-tanya Pak Gita juga, ini kurangnya di mana, perlu apa, ini eksplorisasinya gimana. Jadi selain dari yang Netflix itu, aku juga minta Pak Gita untuk mendampingi dari awal. Oke, berapa lama Angel di Banyuwangi proses syutingnya di sana? 2 kali ke Banyuwangi. Jadi yang pertama itu hampir 2 minggu, 2 minggu deh kayaknya yang pertama. Oke. Terus kelima, orang tuanya Dewi nyusul ke Banyuwangi.
Kitanya mau nyamperin Dewi. Akhirnya satu keluarga ke Banyuwangi. Di sana cerita kita piknik segala macam, happy. Jadi kita balik lagi ke Banyuwangi yang kedua. Itu seminggu. Gimana, ada kesan di Banyuwangi? Seperti apa kotanya? Apa Wah, sebelum Banyuwangi? bagus banget sih. Aku nggak nyangka aku bakal secinta itu sama Banyuwangi. Jadi ya apa ya? Terus di Jawatan, di pantai-pantainya kita ke beberapa pantai-pantai juga, dan aku seneng banget karena terakhir kita ke Banyuwangi kita ke tempat itu lagi, kita ke Baluran lagi, which is aku suka banget sama Baluran, dan pantainya juga bagus banget di sana, dan untungnya juga hari terakhir kita ada waktu buat naik ijen, jadi habis syuting itu kita langsung naik gunung, jadi berkesan banget.